saya garis bawahi. Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Kok kelihatannya ada yang ngaco soal sambutan Wapres Gibran di hadapan kepala daerah waktu retret di Magelang itu. Dia itu mengatakan di hadapan kepala daerah, tidak ada visi dan program selain visi dan program Presiden. Apa ini maksudnya? Kalau itu kemudian ditujukan kepada kepala daerah, bukankah sudah ada undang-undang soal otonomi? Karena sejak ada Undang-Undang Nomor 32 pada tahun 2004 kemudian mengalami berbagai perubahan, Indonesia ini sudah menggunakan undang-undang otonomi daerah untuk kepala daerah. Terus kemudian ada soal pengaturan keuangan hubungan pusat dan daerah. Kalau saya analisis pernyataan Wapres Gibran ini, kok kelihatannya nggak ada dasar hukum. Dan memang Wapres Gibran tidak menunjukkan dasar hukum. Apa kemudian dasar hukum yang digunakan untuk mengatakan bahwa pemerintah daerah itu nggak boleh ada visi dan program, karena harus mengikuti visi dan program Presiden Prabowo. Kalau soal visi dan program Presiden Prabowo, pasti itu adalah visi dan program kenegaraan atau pemerintah pusat. Masa kemudian pemerintah daerah disuruh mengikuti visi dan program pemerintahan pusat? Padahal kan jelas dasar filosofi dari Undang-Undang Otonomi Daerah itu adalah terkait dengan kemandirian dan soal penguatan proses demokrasi lokal, lantas juga untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada di daerah masing-masing. Dan yang tahu itu adalah pemerintahan daerah, bukan pemerintah pusat. Maka ini bahaya. Kelihatannya ada upaya untuk menggiring satu proses sentralisasi. Atau jangan-jangan pernyataan Wapres Gibran ini terkait juga dengan inisiasi yang pernah dinyatakan oleh Presiden Prabowo. Dengan dasar bahwa pemilu itu mahal, maka pemilihan pemerintah atau kepala daerah itu melalui DPRD kembali. Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Sebetulnya ini kan pernyataan yang akal-akalan. Supaya apa? DPRD kemudian melalui sebuah koalisi besar yang ada di pusat akan mudah menentukan calon-calon kepala daerah yang kemudian itu adalah harus patuh pada pemerintahan pusat. Kalau itu yang terjadi, jelas bahwa pemerintahan rezim Presiden Prabowo dan Gibran ini sudah menyalahi makna dasar dari sebuah proses reformasi. Dan sekaligus rezim Presiden Prabowo Gibran mencoba membunuh proses demokrasi lokal. Lantas apa sih kepentingannya? Jelas kepentingannya besar sekali, terutama adalah soal kebijakan penguasaan potensi ekonomi yang di daerah, yang memang selama ini akan mengikuti proses melalui PSN. Kalau kemudian Wapres Gibran memberikan sinyal bahwa yang ada itu adalah visi Presiden dan program Presiden, maka ini bisa kita baca juga bahwa ini adalah proses kelangsungan dari kebijakan pemerintahan Presiden. Contohnya apa? PSN. PSN itu adalah bagian dari proses sentralisasi untuk menggerus otonomi daerah. Dan ini sudah keluar. Maka tidak salah ketika ada orang yang mengatakan bahwa era demokrasi dasmu yang dipimpin oleh rezim Prabowo itu adalah rezim oplosan. Dasmu merupakan simbolisasi perpaduan oplosan dari isi kepala Jokowi dan juga berkolaborasi dengan isi kepala Presiden Prabowo.
Wapres juga produk oplosan dari sebuah kebijakan keputusan Mahkamah Konstitusi. Mereka pada titik ini bisa menegaskan kondisi demokrasi di bawah rezim Presiden Prabowo dan Gibran ini dalam kondisi berbahaya.